Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya Jenderal Koiso. Saya akan menjanjikan kemerdekaan terhadap kalian secepatnya. Konnichiwa bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dukuri Jumbi Kusaika. Arigato. Konnichiwa. The Japanese government declares to the Indonesian people that they will be free in the future. I am so happy and deeply moved by the courage of the soldiers of the army who have fought desperately to fulfill their obligation for many years. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa keinginan Nippon memperkenalkan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami menuai rasa terima kasih yang telah berpuluh tahun saya, Insinyur Soekarno, segenap rakyat Indonesia meminta Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih. Panca! Panca! Bangsa! Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat serta wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara guna menyongsong kemerdekaan negara ini. Kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Usul, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dari seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dan sependapat Bung Subarjo. Kita, negara Indonesia, akan membentukkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diberikan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dengan dasar dan asas NKRI yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. David, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandasan Islam. Kau tidak dengar? Kita membutuhkan dasar negara, bukan hal agama saja yang kita butuhkan. Selamat pagi para peserta rapat. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai dasar negara. Karena kemarin kita belum mendapatkan hasilnya. Isi rapat kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Akan tetapi, poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum disepakati. Untuk itu, mari kita bahas. Baiklah, apakah masih ada ide-ide lain mengenai dasar negara? Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. 4, persatuan. Dan yang kelima, keadilan musyawarah. Terima kasih atas usulan saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain?
Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang harusnya kita bahas. Saya mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar lagi kedaulatan menjadi milik kita. Untuk itu saya mengumpulkan kalian semua di sini, saudara-saudara. Di sini kita membuat statement saat kemerdekaan. Tuan-tuan, yang saya khawatirkan dan pikirkan adalah sila ke-1, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jika sila ini diterapkan, akan menjadi pertanyaan besar, apa yang akan dijadikan dasar negara oleh negara kita? Saya setuju. Menurut saya asas-asas Islam sangatlah kuat. Saya hadir sebagai perwakilan dari agama non-muslim yang mungkin dalam pandangan saudara-saudara sama dengan mereka yang datang ke Indonesia untuk menjajah. Tapi perlu saudara ketahui bahwa dalam agama saya tidak pernah diajarkan untuk membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya, perjuangan Indonesia itu bukan suatu perjuangan agama. Kita harus menunjukkan kekompakan bangsa Indonesia ini di luar agama, suku, dan ras ini. Atas dasar apa negara ini akan dibangun? Apakah atas dasar Islam atau yang lainnya? Saya berpendapat bahwa Islam adalah suatu dasar atau inspirasi untuk negara ini. Tetapi menurut saya itu akan menjadi lebih susah karena dasar negara harus bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Maka dengan itu kita harus membuat sistem yang baru. Jika kita memasukkan pelajaran Islam dalam dasar negara, maka kita akan melakukan hubungan dengan negara Islam yang sudah lama merdeka. Tapi ini bukan semata-mata untuk keuntungan dan kehormatan yang kita. Ini tentang kedaulatan dan keadilan masyarakat Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia akan berkumpul di Pulau Sumatera dan Sunda. Maka menurut hukum hanya ada satu sistem bernegara. Banyak orang yang telah memimpikan negara ini menjadi negara Islam yang berdaulat. Mereka berjuang menggunakan kehormatan Islam. Meninggalnya mereka dalam dasar negara seperti menentang mereka yang telah tiada. Kita juga harus memiliki asas yang lainnya, jangan Islam saja. Dengan syariat Islam itu yang paling tepat. Di mana hati nurani kalian? Setelah kita berjuang tanpa memandang agama, ras, dan suku, apa kita hanya berjuang dengan satu keyakinan saja? Kita harus berpikir rasional, karena kita seperti ini bukan hanya oleh orang Islam saja. Kita berjuang bersama non-muslim, serta saya tahu bahwa negara Indonesia yang mayoritas Islam, namun kita tidak boleh melupakan minoritas dari mereka, karena mereka termasuk rakyat Indonesia. Apabila sila pertama tetap menggunakan syariat Islam, maka hukum dan dasar negara pun harus memakai asas-asas Islam sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman untuk Islam. Bagaimana kami bisa melaksanakan dasar-dasar negara apabila berpedoman pada Al-Quran dan hadis? Kita harus mempunyai dasar negara yang universal dan menyeluruh. Saya sangat sependapat dengan Bung Hatta bahwa dasar negara mewakili seluruh rakyat Indonesia, berbeda agama, suku, dan ras. Kami tidak setuju apabila dasar negara dan sila pertama tidak memakai syariat Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan paling penyempurna. Sudah, kalau seperti ini kita tidak pernah mencapai mufakat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci agama lain, karena beliau mengajarkan kita untuk bertoleransi. Sudah, ini adalah jalan Allah, karena Allah Maha mengetahui. Saya setuju dengan Wahid Yasin bahwasannya kita harus hidup rukun dan damai. Kita di sini untuk memikirkan kepentingan ini bukan untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tapi untuk masa depan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah diskusi panjang, saya, Soekarno, sebagai ketua menyatakan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian keputusan ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia akan membentukkan sebuah ideologi yang dapat Itu mari kita bahas bersama. Lupa. terapkan